Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Mimin di Bertani Cabai. Hari ini tanaman cabai uri 212 berusia 20 hari setelah tanam. Kali ini Mimin akan melakukan pemupukan yang keempat kali. Untuk pemupukan kali ini Mimin menggunakan asam amino dengan merek Premino dengan doi 10 ml untuk 5 liter air. Premino merupakan pupuk organik cair dan senyawa pembentuk hormon tanaman seperti auksin, sitokinin, dan giberelin. Bermanfaat untuk meningkatkan imunitas akibat stres pasca serangan hama, suhu ekstrim, pemindahan bibit, membantu meningkatkan jumlah klorofil dan proses fotosintesis. Kemudian Mimin menggunakan pupuk Ultradap dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Ultradap bermanfaat merangsang pertumbuhan akar, pembentukan batang, dan merangsang pembentukan bunga. Kemudian Mimin menggunakan asam humat dengan dosis 1 sendok makan untuk 5 liter air. Pemberian asam humat pada tanah dapat memperbaiki kondisi tanah pertanian yang sering ditanami, sekaligus memberikan nutrisi dalam bentuk organik bagi tanaman. Power Soil bermanfaat membebaskan ion-ion hara nitrogen fosfat dan kalium yang terikat pada partikel tanah agar mudah diserap tanaman. Kemudian campurkan hingga merata, hingga siap untuk melakukan pemupukan. Kocorkan dengan dosis 100–150 ml untuk tiap lubang tanam. Pada video kali ini kita akan membahas tentang istilah umum dalam dunia agribisnis. Dilansir dari Kamus Istilah Agribisnis. Yang pertama, defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan account deficit adalah selisih negatif antara nilai ekspor barang dan jasa dengan impor barang dan jasa. Karena neraca perdagangan barang masih mengalami surplus selisih antara nilai ekspor dan impor, sementara perdagangan jasa terus mengalami defisit, maka defisit transaksi berjalan di Indonesia adalah penjumlahan antara surplus neraca perdagangan dengan defisit transaksi jasa. Kesinambungan defisit transaksi jasa ini menjadi salah satu kekhawatiran perekonomian Indonesia saat ini. Yang kedua, deregulasi. Deregulasi adalah usaha untuk mengurangi peraturan yang diberlakukan sebelumnya dengan maksud menggairahkan usaha, menciptakan iklim yang kondusif, di samping untuk lebih menjamin kepastian usaha. Yang ketiga, deregulasi ekonomi. Deregulasi ekonomi adalah kebijakan mengubah atau memperbaiki regulasi atau aturan yang sudah ada, yang dirasakan tidak atau kurang memadai dalam menunjang kelancaran suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Pemerintah Indonesia mulai melancarkan deregulasi dan debirokratisasi pada pemerintah Orde Baru, terutama sejak diluncurkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asia (PMA), yang memberikan sejumlah fasilitas berupa pembebanan pajak tax holiday bagi modal asing yang datang ke Indonesia. Sebelum kebijakan ini, ekonomi Indonesia praktis tertutup bagi investasi asing. Langkah ini diikuti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1968 yang mengatur penanaman modal dalam negeri (PMDN). Setelah itu, pemerintah juga meluncurkan deregulasi perbankan 1 Juni tahun 1983 yang kemudian diikuti langkah-langkah deregulasi lainnya yang bertujuan lebih menggairahkan ekonomi.